Lalu kita lihat di sini, apakah di variabel fungsi tujuan ini masih ada koefisien yang nilainya negatif? Seperti kita lihat di sini masih ada nilainya negatif 3. Sehingga kita perlu melakukan iterasi kembali, iterasi kedua dengan kolom kunci di X1 karena nilai negatifnya ada di X1 dengan mencari baris kunci terlebih dahulu seperti yang kita lakukan sebelumnya. Bagaimana cara mencari baris kuncinya? Jadi baris kunci itu dicari dengan indeks positif dengan angka terkecil seperti yang tadi. Berarti di sini karena ini menjadi kolom kuncinya, di sini menjadi kolom kunci, berarti nilai kanan ini, rumus indeks positif itu, nilai kanan dibagi dengan nilai yang sebaris dengan kolom kunci. Berarti ini 8 dibagi dengan 0, 5 dibagi dengan 0, 5 dibagi dengan 0 juga. Yang pertama untuk indeks positif baris kedua di sini itu 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian yang di sini 5 dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Dan yang terakhir 5 dibagi 6 kita tulis 5/6. Bisa dilihat kan untuk indeks positif dengan nilai terkecilnya itu ada 5/6. Jadi, untuk elemen kuncinya kita ambil di kolom kuncinya, berarti di sini elemen kuncinya ada 6. Kemudian di sini kita akan melakukan iterasi kedua. Kita tulis ya, kita akan melakukan iterasi kedua. Iterasi kedua. Caranya juga sama seperti yang tadi. Yang pertama kita mencari nilai baru baris kunci ya, nilai baru baris kunci. Kita pertama cari nilai baru baris kunci. Seperti yang sudah kita cari untuk elemen kuncinya hasil iterasi 1 yang tadi itu ada 6, angka 6 berarti yang kita cari untuk nilai baru baris kuncinya berada di baris keempat, Berarti di sini kita cari yang pertama baris keempat dulu. Caranya sama kayak sebelumnya, kita masukkan nilai yang ke baris keempat, yaitu nilainya 6, 0, 0, min 5/3, 1 dengan nilai kanannya 5. Kemudian kita bagi dia dengan elemen kuncinya dibagi dengan 6, maka di sini dibagi dengan 6 ya, maka di sini hasilnya bagi 6 1, di sini 0, 0, min 5/3 dibagi 6 berarti hasilnya min 5/18. Kemudian yang terakhir 1/6 dengan nilai kanannya hasilnya 5/6. Nah, setelah kita ketemukan nilai baru baris kuncinya yang ini, maka kita masukkan dia ke tabel iterasi keduanya. Untuk baris keempat, kita masukkan nilai yang sudah kita cari, nilai yang ini. Kita masukkan nilainya 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, nilainya 5/6. Kemudian, untuk mencari nilai baru di baris 1, 2, dan 3 ini caranya sama seperti yang tadi seperti sebelumnya. Saya tulang ulis untuk rumusnya ya. Nilai baru sama dengan nilai lama dikurangi koefisien pada kolom kunci, koefisien kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Nah, nilai baru baris kuncinya yang ini ya. Udah kita cari di awal. Jadi di sini untuk mencari nilai baru untuk baris satunya, caranya sama seperti yang tadi ya. Saya masukkan dulu nilai lama dari iterasi satunya, min 3005/30. Kemudian kita kurangi dengan koefisien kolom kunci. Untuk kolom kunci yang pertama, untuk baris pertama itu negatif 3, jadi ini dikalikan dengan nilai baru baris kunci. Nilai baru baris kunci yang sudah kita cari ini, untuk dari baris keempatnya hasilnya yang ini, berarti ini. Nah, setelah saya hitung hasilnya 27, hasilnya 0, 5/6, setengah, 27 setengah.
Selanjutnya saya akan masukkan nilai baris 1 ke tabel literasi 2, nilainya 0, 0, 0, 5/6, setengah, nilai kanannya 27,5. Kemudian untuk mencari nilai baris kedua dan ketiga, caranya juga sama dengan menggunakan rumus yang ini. Nilai baru sama dengan nilai lama dikurangi koefisien kolom kunci dikalikan nilai baru baris kunci. Setelah saya hitung hasil dari baris 1 dan baris 2 dan baris ketiga, caranya sama yang tadi, kita masukkan nilai lama dari baris keduanya yang ini, kemudian dikurangi dengan nilai koefisien kolom kuncinya. Nilai koefisien kolom kunci untuk baris keduanya itu adalah 2, kemudian dikalikan dengan nilai baru baris kunci yang ini. Hasilnya sudah ditemukan, caranya sama dengan baris ketiga juga. Kemudian kita masukkan nilai baris kedua dan baris ketiga ini ke dalam tabel literasi kedua ya. Di sini kita masukkan nilai baris keduanya 0, 0, 1, 5/9, min 1/3, 6, 1/3. Kemudian nilai baris ketiganya juga kita masukkan 0, 1, 0, 1/3, 0, dengan 5. Tadi kolom kuncinya ada di X1, maka X5 ini kita ganti menjadi X1. Dari tabel hasil iterasi 2, bisa kita lihat apakah proses iterasi sudah selesai atau tidak. Caranya dengan melihat nilai koefisien pada fungsi tujuan Z ini apakah masih ada yang negatif. Oleh karena di sini bisa dilihat tidak ada yang negatif ya nilai Z-nya, berarti proses iterasi sudah selesai. Jadi artinya jumlah X1 itu hasilnya 5/6, X1 5/6, kemudian nilai X2-nya 5, kemudian nilai X3-nya 6 1/3, dan nilai Z-nya 27,5. Ini merupakan hasil murni atau hasil apa adanya. Jika nanti dalam kasusnya misalkan tentang proses produksi seperti sebelumnya, maka hasilnya itu tidak boleh ada pecahan. Sehingga jika memang hasilnya pecahan, harus dibulatkan ke atas atau ke bawah seperti video saya sebelumnya, sehingga dapat dilihat apakah melanggar batas kendala atau tidak. Jadi penyelesaian menggunakan metode simplex bisa dilihat di samping. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.